Shalom adik-adik sekolah minggu GBI Gama, apa kabar? Wah, udah cantik-cantik semuanya, udah ganteng semuanya. Wah, hebat. Sudah pada mandi ya? Wah, hebat semuanya. Natalia lagi. Kompras lagi. Oke, ya kita mau ibadah hari ini luar biasa sekali ya. Ompras temani Kak Natalia. Wah, nanti periode selanjutnya nanti Kak Natalia akan nemani Ompras lagi ya. Pasti. Kita mau ibadah. Kita mau ucapkan selamat pagi ya sama Tuhan kita. Iya. Pujian itu loh. Bapakku Wah, dia datang. udah kangen itu Ompras lagunya itu pada Lagu seneng pertama-tama loh. dulu ya Ompras Iya. pakai gitar tuh nyanyi tuh. Jadul ya Ompras ya, jadul Ompras juga. Ompras sudah jadul. Oke, mari Kak. Dan 2 minggu ini Kak Elena sembunyi ya. Wah, Dijauhkan. iya. Masalahnya coronanya semakin Nggak boleh itu Ompras, nggak boleh berdekatan nggak boleh satu deket-deket, sama nanti lain. senggol-senggolan. Maaf ya Kak Elena ya. Distancing. Mari kita pujikan sama-sama gitu ya. Yuk adik-adik, siapkan hati kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bagi adik-adik kita berjalan dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi kita pujikan pujian ini sama-sama semuanya ya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
pada hari Ayo ini. adik-adik ambil sikap doa yang baik ya. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Saat ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami memerlukan Engkau ya Yesus dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Kami rindu untuk selalu bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Saat ini Bapa, anak-anak-Mu telah siap untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kiranya segala pujian dan penyembahan kami ini Yesus menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Amin. Dan kami semua juga diberkati. Amin. Terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Oke, yuk kita sama-sama pujikan lagi nih ya, hati yang gembira ya. Hati yang gembira. Ya. Oke, yuk kita bergembira nih. Aku bergembira nih lagi nih. Ayo Bergembira. semangat supaya sehat. Bergembira. Ya. Nanti ada yang manjur, yang manjur. Iya. Semuanya sama-sama hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lagi adik-adik ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sebentar. Pak Om Pras, Kok masih ada yang wajahnya panjang ya? kok panjang kenapa ya Om Pras ya? Masa wajah panjang sih Om Pras? Ya panjang itu segede gitu loh. Gini, Oh, manyun itu. Manyun. Oh, itu manyun ya? Bibirnya ada yang kok runcing sekali ya bibirnya sampai maju loh Om. Ya, enggak usah manyun. Kita usah tetap sedih. gembira. Iya, Tidak usah supaya manyun. sehat. Iya, kita pujikan lagi ya hati yang gembira ya. Jangan manyun. Ayo senyum, Oh, anak senyum wajahnya tuh, iya senyum. tuh. Iya, gitu dong, tuh manis tuh. Kalau senyum itu manis. Iya, Ya toh? cakep. Cakep tuh. Yo Kak, hati yang gembira lagi ya. Yo. Senyum, tuh, senyum. Ya, Hati yuk, giginya. senyum. Kalau penomor juga nggak apa-apa. Ya, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi apa? Tapi semangat yang patah Keringkan tulang. Kayak enak ya kalau pergi. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Nah, siap senyum tuh Om Pras.
sudah senyum, sudah ada yang lompat-lompat. Iya, hebat. Jos. Biasa. Iya. Kenapa sih Kak kok hati kita gembira? Karena Yesus cinta sama kita. Iya, karena kan kita dicintai Yesus. Kita dicintai Om Pras. Yesus. Berarti kita harus I love you Jesus juga ya? Ya pastilah, maksud Yesus sudah cinta kita nggak cinta Yesus. Oh Om Pras. iya, itu ada lagunya juga. Iya betul. Ayo, ada yang tahu nggak? Hah? Sudah denger toh? Musiknya kayak apa? Tahu nggak Wah. adik? Oh iya, ada yang teriak-teriak. Oh, Yesus. Semangat semuanya tuh adik-adik iya. itu. Pas deep down in my heart tuh sampai Delosor. Kita nggak bisa delosor di sini. Nggak bisa. Hilang. Nanti akan sulap loh. Om Pras mana akan Natalia mana? Nggak kelihatan Hilang kamera. semua, iya Om Pras. Ya. Oke, ya I love you Jesus ya. Love. Cinta. Love. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. 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 Wah, Saking itu. deepnya Oh, ya Om saking Pras ya. deepnya. Saking delosor. Wah, tuh pada delosor loh di rumah itu. Iya, mereka, sampai pada mereka hilang. enak. Tapi harus sudah dipel loh lantainya loh ya. Iya toh Om Pras, pasti sudah dibersihin. Mereka ngepel loh. Belum dipel loh sekalian. Kalian ngepel. Ada yang enggak pakai baju delosor masuk angin ke kena perutnya ya. Iya loh, hati-hati loh adik-adik. Oh, nanti bisa kembung loh. Iya, bisa kembung di perutnya. Oke ya. Siap untuk mendengar firman Tuhan? Siap dong Om Pras. Iya. Mereka siap mendengar firman Tuhan. Oke. Kita pujikan satu pujian ya. Sejauh timur. Jauh timur dari barat Om Pras. Iya. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita
Dia mengorbankan Iya. nyawanya, memberikan Dan nyawanya untuk kita, menebus dosa kita, ya tidak toh. mengingat lagi dosa-dosa kita ya Om Pras Iya. ya, tidak Karena diungkit-ungkit kasihnya lagi. Tuhan Yesus itu tak terselami yang kita nyanyikan tadi. Iya betul Om Pras. Saking dalamnya, dan love-nya Yesus juga saking dalamnya, deep Betul down in Om my Pras. heart. Oleh karena itu menghapus kita dosa juga kita, harus mengasihi Yesus, nggak hitung-hitungan ya di Iya. adik ya. Loh, ini Valentine ya, Benar. Betul. Hari kasih sayang. Iya. Sayangnya Tuhan sama kita, sayang kita sama sesama. Iya, adik juga ya. Sayang sama Tuhan Yesus, sayang sama sesama. Sama Kasihlah Papa Tuhan Mama Allahmu dengan bisa. segenap hatimu. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap akal Akal budimu, budimu. dengan segenap kekuatan. Kasihlah dirimu seperti mengasihi. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Om Pras. Iya, ayo kita pujikan aja pujian ini ya, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Allah yang sangat baik, yang selama ini menyertai setiap kami, yang selama ini menuntun kami, menjagai kami sampai detik ini. Engkau menghindarkan kami dari segala mara bahaya. Dan adik-adik yang mengikuti ibadah, Engkau juga jadikan mereka Tuhan, lingkungan mereka, tempat di mana mereka tinggal sebagai tanah Goshen, yang terhindar dari segala kutuk, yang terhindar dari segala mara bahaya, malapetaka. Karena anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan yang sudah Kau tentukan dari awal sebagai anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan surga yang selalu terjaga. Kami bersyukur ya Tuhan, karena memiliki Allah yang luar biasa yang melindungi kami, yang memiliki kekuatan yang luar biasa yang tidak ada bandingannya. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Kau beri buat kami ya Tuhan. Dan kali ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau buka mata hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mudeng, mengerti kan apa yang Kau inginkan kami perbuat di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, menyerahkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya hari ini. Ya, adik-adik, Om Pras mau bercerita tentang seorang bapak ya, yang memiliki 2 anak ya. Dan bapak ini adalah seorang yang kaya raya. Bapak ini memiliki ladang anggur yang luas sekali. Dan mungkin kalau sekarang dia adalah seorang pengusaha ya. Mungkin membuat minuman anggur atau memang jualan buah anggurnya ya. Dan adik-adik bisa baca di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31 ya. Nah, sebenarnya ini cerita tentang kerajaan Allah. Cerita tentang siapa yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi Om Pras tertarik dengan satu cerita di mana ada 2 orang anak ini. Ya, dengarkan baik-baik. Bapak ini yang memiliki ladang anggur, memang setiap harinya bekerja, entah beliaunya itu ikut menyiram anggurnya, memberi pupuk dan sebagainya, atau memotong ranting-ranting yang kering. Jadi banyak sekali yang dikerjakannya. Mungkin dia juga punya karyawan yang banyak sekali ya di sana. Nah, karyawan-karyawannya mungkin juga perlu diawasi gitu ya, supaya kerjanya tuh baik itu nyiram, motong ranting yang kering, lihat buahnya mungkin disemprot pakai pestisida atau sesuatu yang supaya tidak diganggu oleh hama ya, yang suka mengganggu tanaman. Jadi tanaman itu aman gitu ya. Nah, bapak ini setiap hari bekerja untuk mengurusi ladangnya. Ladang apa? Ya, ladang anggur. Nah, bapak ini memiliki 2 anak. Nah, mungkin anak yang pertama ini mungkin lagi di kamar ya, mainan HP atau mainan komputer. Zaman segitu mungkin belum ada ya. Tapi kalau diumpamakan zaman sekarang, anaknya itu lagi mainan HP gitu. Kalau tidak, zaman dulu mungkin lagi baca buku cerita begitu. Lagi baca buku cerita gitu. Dan pagi-pagi setelah semuanya sarapan, mandi gitu ya, sarapan gitu ya, biasanya anaknya terus masuk ke dalam kamar mungkin atau gimana ya. Yang kalian lakukan sekarang biasanya apa?
mainan HP. Ya kalau ini mungkin anaknya lagi baca buku gitu ya. Ya anak yang pertama baca buku gitu. Wah, lagi serius gitu. Bapaknya pagi-pagi itu sudah yang dari luar gitu ya, atau dari dalam kamarnya. Setelah keluar dari kamar, bapaknya itu memanggil anaknya yang pertama. Anakku. Ya, kalau orang Indonesia atau orang Jawa gitu ya, anak pertama itu biasa namanya Eko gitu ya. Pertama Eko, satu ya Eko. Nah, dipanggil Eko. Wah, lagi baca buku. Eko. Ada yang manggil ya. Kayak suara bapak, kayak suara ayah ya. Oh ya. Ya. Lagi di kamar, baca buku. Bapaknya, tolong ya dek, nanti pergi ke ladang ya, lihat apakah para pekerja kita itu bekerja dengan baik. Ya. Mungkin begitu ya suaranya ya. Perintah dari ayahnya kepada anaknya yang pertama, nanti tolong ya ke ladang gitu ya. Dan tentu saja kalau ke ladang itu untuk mengawasi ya, mungkin ya seperti yang Opras tadi cerita ya, dilihat apakah ada ranting kering atau ada yang perlu disiram atau perlu disemprot pakai anti hama gitu, supaya tidak dimakan oleh hama gitu ya. Nah, anaknya lagi baca dan teriak ketika disuruh ayahnya, nanti ke ladang ya. Ya ayah. Ya ayah, gua dijawab ya katanya. Tapi ketika jawab ya, dia masih tetap baca bukunya. Oke. Kalau enggak, zaman sekarang ini masih tetap mainan HP-nya. Kalau enggak, main laptopnya. Wah, jadi anak ini bilang ya, tetapi tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan perintah ayahnya. Wah, ini anak nih nggak mau melakukan perintah ayahnya, atau jangan sekedar bilang iya tapi tidak mikir gitu ya. Apa yang disuruh oleh ayahnya dia tidak mikir apa yang harus dilakukan gitu ya. Makanya dia tetap mainan HP atau baca buku atau mainan laptop gitu ya. Nah, dia lama-lama ayahnya nih nunggu, kok anaknya yang pertama ini nggak keluar-keluar si Eko ini. Wah, akhirnya dia pun pergi ke tempat adiknya mungkin ya, anak satunya ya. Kalau orang Jawa itu biasanya anaknya namanya Dwi, orang kedua Dwi. Dwi. Wah, anakku mungkin sama seperti anak yang pertama, lagi baca buku gitu ya, atau udah mainan game gitu ya, atau udah mainan laptop gitu, sama ya. Wah, mainan game gitu ya. Wah, dipanggil dari luar itu oleh bapaknya, perintahnya sama, yaitu untuk pergi ke ladang ya. Wih, tolong ya, pergi ke ladang ya. Lihat para pekerja kita, apakah mereka bekerja dengan baik. Mungkin seperti itu. Tapi di dalam kitab itu cuma ditulis, tolong ya, pergi ke ladang gitu ya. Ya disuruh bekerja, tentu saja kalau ke ladang. Ngapain kalau tidak kerja ya toh. Dan anaknya bilang, nggak mau, males nggak mau. Dia bilang nggak mau karena lagi apa? Baca buku. Kalau zaman sekarang mungkin main game, main laptop. Wah. Dan bilang nggak mau. Dia tetap baca bukunya, tetap mainan gamenya. Anak yang pertama tadi bilangnya iya, tetapi nggak berangkat. Anak yang kedua ini main udah 10 menit.
Main sudah mungkin 30 menit. Lama-lama hatinya nggak tenang. Hatinya nggak tenang karena tadi ayahnya nyuruh pergi mana? Ladang. Dan hatinya pun menyesal. Ketika menyesal, akhirnya anaknya yang kedua ini pergi ke ladang untuk bekerja. Wah, anak yang pertama masih baca buku atau mainan game. Padahal tadi bilangnya apa? Iya kan? Tapi nggak kemana-mana. Tetap di dalam kamar dan bermain. Kalau begitu, yang nurut sama ayahnya siapa? Yang menghormati ayahnya siapa? Yang taat kepada ayahnya siapa? Iya, anak yang kedua. Nurut sama orang tua. Itu berarti menghormati orang tua. Padahal awalnya dia bilang tidak. Ya toh? Dia bilang enggak mau. Tetapi hatinya menyesal. Dan akhirnya pergi sesuai dengan perintah ayahnya. Anak yang pertama, Toto. Padahal dia bilang iya, tapi nggak melakukan apa-apa. Tetap di dalam kamar dan tidak melakukan perintah ayahnya. Itu berarti nggak menghormati orang tuanya, nggak nurut sama orang tuanya, nggak menghormati orang tuanya. Jadi, adik-adik mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Iya, yang kedua ya, nurut sama orang tua, menghormati orang tua. Nah, adik-adik, ada firman Tuhan juga ya, mengatakan kalau kita menghormati orang tua, panjang umurnya. Ya, kalau kita menghormati orang tua, bisa panjang umur, ya, berkat di tangan kanannya. Ya, umur panjang di tangan kirinya. Wah, adik-adik mau panjang umur? Mau? Iya, harus menghormati orang tua. Ya, nah anak yang kedua tadi menghormati orang tuanya. Dia menyesal hatinya karena bilang gak mau, tapi dia pergi ke ladang melakukan perintah ayahnya. Tuhan Yesus juga ada memberikan perintah kepada kita, ya, untuk apa? Melakukan kebaikan, mengasihi sesama dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak mau dan akhirnya kita menyesal, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan mendapat kerajaan surga. Tapi kalau kita tidak nurut sama Tuhan, ya sudah, kita jauh dari Tuhan. Jadi adik-adik, hormati orang tua, ya. Kalau tadi yang kedua tadi ya, menghormati orang tuanya dengan melakukan perintah orang tuanya atau taat. Oke, taat. Kalau taat kepada orang tua berarti menghormati orang tua. Adik-adik, hormati orang tua ya. Oke. Kalau adik-adik menghormati orang tua, berarti adik-adik harus melakukan perintah orang tua dengan taat dan patuh. Oke? Ya. Nah, adik-adik sekali lagi bisa baca di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31 saja, ya. Lihat di situ. Itu perumpamaan tentang surga sih, cuma Komplas tertarik dengan dua anak tadi, ya. Dan adik-adik harus mencontoh anak yang kedua, ya, dengan menghormati orang tua, taat perintah orang tua. Oke? Ya, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat cerita pada hari ini. Engkau luar biasa Tuhan, mengajarkan kepada kami untuk taat kepada orang tua. Dengan taat kepada orang tua berarti kami menghormati orang tua. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, Kau mengingatkan kami dengan hal yang sederhana
tetapi kami mau melakukannya sesuai dengan perintah daripada Tuhan. Bimbing kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Dan sekarang kami berdoa untuk kami semua yang mungkin masih dalam keadaan yang kurang baik, di sana sini masih terdengar banyak berita tentang virus. Biarlah kami dijauhkan dari setiap orang-orang yang OTG, dan biarlah kami semuanya sehat, dijaga oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.